Dan untuk menganalisa mudik Lebaran 2025 pemirsa, telah bergabung bersama kami pengamat transportasi Bapak Darmaning Tias. Selamat pagi Pak Darma. Selamat pagi, Febrian. Ya, Pak Darma, kalau kita lihat, kita pantau sejak hari Jumat sampai dengan Minggu tadi, di hari itu merupakan puncak arus mudik Lebaran 2025. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah penanganannya di tahun ini sudah semakin baik dengan tahun sebelumnya? Ya, sudah tentu lebih baik gitu ya. Tetapi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran mudik tahun ini ya. Biasanya kalau mudik itu kan yang menjadi titik krusial kalau di Jawa itu kan ada di tol Trans Jawa dengan Pelabuhan Merak dan Ketapang Gilimanuk ya. Nah, yang tol Trans Jawa sepertinya terurai nggak ada masalah. Demikian juga yang di Merak. Hanya saja catatannya yang di Merak ini adalah pemudiknya lancar, tetapi para pengusahanya yang seret gitu karena mereka bisnisnya menjadi tidak menguntungkan akibat tingkat keterisian kapal selama mudik Lebaran ini justru rendah di bawah 70% gitu. Jadi mungkin bahkan pada sampai hari ke-5 H-5 itu bahkan di bawah 50%. Jadi mudiknya lancar tapi bisnisnya yang tidak lancar. Di sisi lain arus barang yang dari Sumatera ke Jawa maupun sebaliknya terhambat karena pelabuhan BBJ yang menjadi fokus untuk angkutan barang itu justru terjadi stagnasi atau kemacetan berjam-jam. Ini masalahnya. Kalau di luar Jawa saya kira beda lagi masalahnya. Di luar Jawa ini terutama yang menuju ke Jawa itu kan kebanyakan menggunakan kapal laut ya. Nah, kapasitas kapal yang tersedia itu sering kurang. Demikian juga misalnya di daerah Kepri, antar kepulauan itu kan juga memerlukan kapal untuk berlayar. Tetapi pada H-4 kemarin itu sempat terjadi kekurangan kapal sehingga harus di-drop secepatnya supaya bisa mendistribusikan calon pengemudi. Jadi kita melihat mudik ini kalau kita melihat dari Indonesia itu ya bukan hanya Jawa saja, tetapi juga dari luar Jawa. Jadi kalau luar Jawa karena dekat dengan kekuasaan maka tertangani secara baik gitu dan juga dipantau oleh media. Tetapi kalau di luar Jawa saya kira yang ini sering luput dari pantauan kekuasaan maupun media massa itu sendiri gitu. Ini catatan saya. Cuma yang harus kita perhatikan, memang angka pemudik menggunakan sepeda motor itu berkurang, tetapi selalu saja dari tahun ke tahun Jasara Harja maupun Korlantas melaporkan bahwa 70% kecelakaan itu terjadi dengan melibatkan sepeda motor. Karena itulah keselamatan pemudik sepeda motor itu menjadi penting. Dan dari data Korlantas maupun Jasara Harja juga, kecelakaan itu terjadi paling banyak antara pukul 15 sampai 17 dan pukul 9 sampai 11 pagi. Kenapa? Karena pada saat sore itu pemudik itu kan sudah sampai ke daerah-daerah. Sementara jalan di daerah itu kurang kurang mantap dan biasanya juga kesiagaan para pemudik itu sudah mulai ngendor karena berharap sudah akan sampai di rumah. Nah, ini saya kira yang harus kita ingatkan karena apapun mudik itu yang paling penting adalah selamat. Orang bisa kecopetan, tapi yang paling penting selamat. Orang bisa kepanasan, tapi yang paling penting selamat. Karena itulah sebetulnya keselamatan di dalam mudik Lebaran ini harus menjadi prioritas pelayanan pemerintah maupun operator swasta. Tapi dari medsos juga kita bisa melihat ada
penumpang angkutan umum yang ditelantarkan. Nah, ini juga harus menjadi catatan pemerintah supaya ke depan tidak boleh terjadi lagi, atau pada saat arus mudik nanti, pada saat arus balik nanti itu tidak ada operator angkutan umum yang menelantarkan penumpangnya. Gitu. Itu catatan Baik, Pak Darma, artinya memang kalau untuk di Pulau Jawa ini secara garis besar sudah berjalan baik, tapi untuk di luar Jawa masih ada beberapa evaluasi, Pak ya.